Ya, tidak terasa kita sudah masuk ke workshop yang ketiga. Dan dengan tema yang ketiga ini adalah teknologi translasi dan pengobatan presisi pada pediatrik yang akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Andi Eko Wibowo. Berikut ini biodata beliau. Ya, demikian adalah biodata beliau. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kembali lagi saya ingatkan untuk bertanya di kolom chat dan akan ada 3 hadiah bagi 3 penanya terbaik. Tanpa menunggu lama lagi, kepada Bapak Apoteker Andi Eko Wibowo kami persilahkan. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Apoteker Andi Eko Wibowo. Bagaimana kabarnya? Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, ini Mas siapa ya? Saya belum kenal nih. Doni Pak. Mas Doni, salam kenal. Ya, salam Ada kenal. berapa ribu di situ? Ada 13.000 yang terdaftar. Bangun, bangun semuanya, bangun! Oke. Kalau begitu, kalau sudah siap, Eko Wibowo untuk memberikan pemaparannya. Oke, Mas Doni, terima kasih udah dipersilahkan, luar biasa sekali, Emos gitu ya. NET 2024, suatu kehormatan gitu ya.
Sewindu, Emos sewindu, saya rindu. I love you. Ya, oke, teman-teman semua, suatu kehormatan hari ini saya hadir gitu ya di sini. Izinkan saya untuk sharing gitu ya, sharing pengalaman gitu ya. Mas Doni, bagaimana cara agar saya bisa mengakses chatnya peserta lewat apa ya Mas? Apakah lewat YouTube bisa atau seperti apa? Tidak bisa, hanya di Emos Windows saja. Oke, Ini hanya di kami berarti. Oke, berarti Mas Doni, kalau Ya. gitu ya, ini saya share materi. Apakah sudah terlihat di teman-teman? Sudah terlihat. Sudah ya. Sudah. Oke, Mas Doni, tolong saya direspon ketika ada peserta yang chat, karena saya akan interaktif sekali dengan pelanggan, dengan teman-teman yang ada di Emos ini. Itu ketika mereka chat, saya minta chat dan chat, tolong Mas Doni yang sebut namanya ya. Oke, sebenarnya di akhir pemaparan nanti akan ada Q&A, ya, Pak. Oke. Tapi kalau kayak gini, gimana Mas Doni menanggapinya? Biar saya tahu tuh respon peserta seperti apa, biar rame gitu ya. Siapa yang udah siap belajar hari ini? Chat, saya. Sebutkan nama yang chat Mas Doni. Woi, bangun. Siapa Mas Doni yang chat? Tolong sebutin nama, saya mau dengar nama itu. Ada yang chat nggak? Ya, seru banget pematerinya. Aduh, cepet banget chatnya nih Pak, naik nih. Coba, sebutin Apoteker nama Pak. Febrina. Sebutin nama. Chat, saya siap. Maaf, pendaftaran ditutup. Loh, kok ada? Siap. Saya banyak sekali nih Pak. Banyak sekali. Siapa nama-nama? Sebutin namanya. Duh, cepet namanya. banget nih chatnya nih Pak. Ya. Namanya cepet banget nih. Apoteker Siti, Apoteker Halo, Erna, Siti. Apoteker Halo. Dani, Apoteker yang baca Dani. aja ya Pak. Karena ada chat yang masuk berbarengan beribu-ribu chat, jadi agak cepat nih Pak. Oke. Sungguh sangat semangat semuanya untuk mengikuti Masya Allah. pemaparan pada pagi ini. Siap Mas Doni. Kalau gitu izinkan nanti di tengah-tengah sesi juga saya akan menyapa pelanggan. Ya, menyapa teman-teman semua gitu ya. Izinkan walaupun tadi udah dibuka, karena ini juga sesi saya juga belum berdoa. Izinkan saya memimpin doa agar kesombongan yang ada dalam diri saya juga rendah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Astaghfirullahalazim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka ma'rifataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, ampunilah kami, sayangilah kami, cukupilah kami dan berilah kami rezeki yang barokah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa kedua orang tua kami dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah, jadikanlah hamba, istri hamba, anak-anak hamba, tim hamba, karyawan-karyawan hamba, murid-murid hamba dan guru-guru hamba menjadi orang yang soleh dan mensolehkan orang lain, orang yang kaya dan mengkayakan orang lain, orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain. Jadikanlah ketiga hal tersebut menjadi saksi kami masuk surgamu. Ya Allah, jadikanlah kami pebisnis kelas dunia yang tingkat ketakwaannya setara dengan para sahabat Rasul. Ya Allah, jadikanlah rezeki kami rezeki tanpa tuntutan, rendahkanlah hatiku, jauhkanlah hatiku dari sifat sombong, mudahkanlah hamba mentransfer ilmu yang hamba miliki kepada rekan-rekan semua, rendahkanlah hati teman-teman, jauhkanlah hati teman-teman dari sifat sombong, mudahkanlah mereka menerima ilmu yang akan dipelajari hari ini. Al-Fatihah. Terima kasih Mas Doni ya. Terima kasih udah diberi kesempatan di National Emos Talk Show 2024. Suatu kehormatan. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit strategi bagaimana repeat order dengan membaca perilaku pelanggan gitu ya. Nah, kalau mau lihat chatnya boleh sudah kami tampilkan. Iya, itu cepat sekali, Pak. Thank you. So sweet sekali. Nah, ini yang saya inginkan ya. Thank you Mas. Ya. Yo, yang lain yang mau absen langsung yo, chat saya Amin atau ketik namanya. Thank you Gita. Dan sebutkan kotanya di mana. Ya.
Apa itu encefal, emos bagi saya ingin share dulu. Apa itu encefal dan emos bagi saya? Izinkan saya sharing terlebih dahulu. Siapa dia, gitu ya? Ya, ini ayo kita lihat. Dari rumah, beliau selalu menggunakan seragam rapi, sepatu rapi, bahkan sering batik dan lengan panjang. Pagi meruput itu pagi banget lah ya, habis subuh selalu dengan motor kristalnya, kemudian Veganya, kemudian lambat laut dengan motor Revo. Terkadang beliau kerja di dalam kota, tapi terkadang saya melihat beliau kerja di luar kota, Wonosobo, Purworejo, Temanggung, dan Solo. Kemudian beliau keluar kota Senin sampai Jumat, meninggalkan keluarga, baru Sabtu, Minggu pulang, gitu ya. Beliau karyawan encefal, gitu ya. Beliau karyawan encefal. Dan saya ingat sekali ketika kecil diajak beliau wisata bersama teman-teman encefal di Sarangan dan kemudian makan mewah gitu ya. Pernah juga kami ikut makan mewah pesta di hotel besar gitu ya. Ingat juga saat itu beliau diberi penghargaan atas pengabdiannya selama 5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun. Dan bagi saya, beliau adalah karyawan encefal teladan yang saya kagumi dan pahlawan bagi keluarga kami. Beliau adalah bapak saya, itu sebutan di encefal Mbrosot gitu ya. Dan beliau adalah bapak saya namanya Duyanto gitu ya. Jadi bagi kami gitu ya, encefal, Emos itu adalah perusahaan yang dulu menghidupi kami dari fase kami susah, fase saya kecil gitu ya, hingga hari ini mengantarkan saya kesuksesan. Apa yang bisa kami ceritakan gitu ya? Kenapa hari ini Sewindu Emos ini sangat sangat emosional bagi saya, dan saya ingin menerima Emos ini. Saya mau sekali ngisi Emos ini karena memang encefal dan Emos bagi saya adalah perusahaan yang memberikan kami kehidupan. 1994 Bapak diterima di encefal sebagai staf distribusi, dan Mei 1999 Bapak kena PHK encefal karena krisis moneter ya, krisis moneter. Kemudian 1998 sampai 2001 uang PHK dari encefal kami gunakan untuk ternak bebek dan bisnis telur asin gitu ya. Saya itu waktu itu saya SD, dan saya masih ingat ketika pagi-pagi saya mengambil telur dari kandang bebek itu. Saat sekolah itu kuku-kuku saya cium itu bau kotoran bebek gitu ya. Itu. Nah, kemudian gitu ya. Kemudian Bapak tahun 2000 alhamdulillah dipanggil lagi di encefal gitu ya, dia kerja lagi di encefal. Kemudian 2006 Bapak menolak diangkat jadi supervisor karena pasti akan jauh dari keluarga. Saya pada tahun 2006 itu juga bersamaan dengan saya kuliah S1 di farmasi UGM. Saya keterima di farmasi UGM. 2008 secara berurutan juga adik saya diterima di S1 perawatan di UGM, perawat di UGM. Maka mau tidak mau saya mengatakan bahwa saya sekolah, kuliah, SD, SMP, SMA, kuliah, adik saya SD, SMP, kuliah, itu mungkin bisa dikatakan itu juga beasiswa encefal berarti kan ya gitu. Nah, 2011 saya apoteker sekaligus S2 gitu ya. Kemudian 2014 adik saya S1 perawat lanjut S2. Februari 2018 Bapak purna dari encefal. Maka saya mau mengatakan 11 November 2019 Emos dibentuk oleh encefal gitu ya. Ini sambungan kaitan hidup saya dengan Emos gitu ya, begitu emosional gitu ya. Maka bahkan gitu ya, malam penghargaan PT IMI Indah Medika Indonesia yang saya bangun gitu ya bersama istri saya dan keluarga saya,
ini terinspirasi oleh malam penghargaan Ensefal Jogja sewaktu saya kecil. Jadi saya ingat banget gitu ya, ketika kecil di keluarga sekeluarga itu diundang di panggung, di makan malam, di pesta gitu ya. Itu bagi saya waktu selevel saya, hidup saya pada saat itu adalah pesta termewah bagi saya gitu ya. Dan saya nempel banget, akhirnya saya berhasil mewujudkan gitu ya, bagaimana malam penghargaan insan berprestasi di kami itu sama dengan Ensefal gitu ya. Ini saya sangat emosional sekali gitu ya. Terima kasih Ensefal gitu ya. Dan kemudian saya baru tahu setelah kuliah di semester akhir bahwa beliau di Ensefal kerja sebagai driver gitu ya. Jadi bapak saya di sana adalah driver gitu ya, di sana driver canvassing gitu ya. Dan maka bagi saya Ensefal Emos adalah perusahaan yang menghidupi keluarga kami, membesarkan saya, mengurus biaya pendidikan kami, dan menjadikan saya memiliki pencapaian-pencapaian hingga seperti sekarang. Oleh karena itu, dengan saat ini, saya bersedia hadir dalam acara NET National Emos Talk Show 2024, dan dengan ketulusan hati, kami bersedia sekali menjalin kerjasama saling menguntungkan. Beri aplaus yang meriah untuk Emos yang sudah memfasilitasi kita belajar. Emos sewindu, bikin rindu, thanks Ensefal, I love you. Yeah. Oke. Aduh, merinding semua saya ya. Terima kasih Net udah memberikan kesempatan anak yang nggak tahu diri ini, berterima kasih kepada Ensefal. Hari ini disaksikan oleh 3.000 penonton. Hari ini waktunya saya balas budi kepada Net gitu ya, kepada Ensefal, kepada Emos, dan inilah saya Apoteker Andi Eka Wibowo, CEO PT Indah Medika Indonesia, akan menampilkan strategi repeat order dengan membaca perilaku pelanggan. Yeay! Siapa yang udah siap belajar hari ini? Cat 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 cat. Oke teman-teman, Masya Allah, hari ini kita ketemu lagi gitu ya, di level yang luar biasa. Kita selalu bicara gitu ya. Pembelajaran hari ini kita akan ada sesi 1 teori gitu ya, dan sesi 2 praktek gitu ya. Sesi 1 teori dan sesi 2 praktek. Maka cermati betul teorinya dan prakteknya, serta mohon maaf karena keterbatasan waktu. Maka di sesi praktek ini saya tidak mungkin menjabarkan detailnya, tapi saya akan menjabarkan bagaimana kisi-kisi dan akan saya praktekkan juga sebagian di sini gitu ya. Baik, ayo kita fase teori. 1. Alur marketing di apotek itu adalah itu ya. Ini gitu ya. Alur marketing di apotek. Nggak bisa coret-coretan ya. Ada apa ini ya? Saya kok nggak bisa coret-coretan ya? Oh, sebentar. Sebentar teman-teman. Oh, belum disimpan ya. Sebentar, saya simpan dulu. Wait. Oke. Alur di marketing di apotek itu yang pertama adalah meningkatkan orang tahu apotek kita gitu ya. Gimana caranya meningkatkan orang yang tahu apotek kita? Ketika apotek kita buka, gimana caranya semakin banyak orang yang tahu apotek kita? Gimana caranya? Apapun cara yang bisa dilakukan untuk membuat orang tahu apotek kita, itu lakukan. Itu ya. Itu adalah alur marketing yang harus Anda susun. Setiap ini harus ada penjaganya gitu ya. Kalau masih apoteknya sepi ya ownernya gitu ya. Nah, kemudian setelah orang tahu, gimana caranya agar orang tahu? Itu adalah membuat orang tahu datang ke apotek kita. Gimana caranya? Apapun caranya, semua cara-cara yang membuat orang yang tahu datang ke apotek kita, itu harus Anda lakukan.
Kemudian selanjutnya, alur marketing yang selanjutnya adalah gimana caranya membuat orang yang datang beli ke apotek kita. Gimana caranya orang yang datang beli ke apotek kita. Itu. Gimana caranya? Orang yang sudah tahu apotek kita membuat orang yang datang beli ke apotek kita. Maka banyak sekali teman-teman yang konsul ke saya gitu ya, konsul ke saya, Mas, apotek saya sepi. Saya selalu tanya balik, emang dulu pernah rame? Kenapa saya tanya dulu pernah rame? Karena kalau dulu pernah rame, tapi apoteknya menjadi sepi, artinya value-nya berkurang. Dibandingkan kompetitor, value-nya berkurang. Tapi kalau dulu sepi dan sekarang juga sepi, maka fase inilah yang belum Anda lakukan. Fase inilah yang belum Anda lakukan. Membuat orang tahu apotek Anda dan membuat orang yang sudah tahu datang ke apotek Anda dan membuat orang yang datang beli ke apotek Anda. Hari ini saya tidak akan membahas 3 fase ini. Yang akan saya bahas adalah gimana caranya membuat orang yang beli akan beli lagi ke apotek kita. Ini yang akan saya bahas. Ini EMOS ini gitu ya, NET National EMOS Talk Show 2024. Ini itu adalah strategi marketingnya EMOS yang luar biasa. Nanti akan saya ceritakan juga tuh. Kita bedah nih kenapa EMOS harus ada kayak gini gitu ya. Itu kenapa gitu. Dia membedah ini, membuat orang yang nggak tahu gitu ya. Kemudian membuat orang yang sudah beli itu terus lagi beli lagi, ya kan? Teman-teman nggak kerasa atau mungkin nggak sadar, tapi strategi alur marketingnya sama dengan alur marketing yang harus kita bangun di apotek. Ayo kita belajar di EMOS ini juga gitu ya. Kemudian orang yang sudah beli itu adalah membuat orang yang sudah beli lagi, beli lebih banyak ke apotek kita. Yang selanjutnya adalah membuat orang memviralkan apotek kita. EMOS juga berhasil membuat semuanya itu memviralkan di grup saya. Di grup WhatsApp saya itu luar biasa tuh. Saya nggak akan hapus juga tuh, ya. Padahal kalau orang-orang lain yang jualan gitu ya, itu saya pasti hapus. Di grup WhatsApp saya gitu ya, ada 4 grup gitu ya. Itu isinya 1.000 semua, full. Jadi ada 4.000 orang gitu ya, owner apotek gitu ya. Itu mempromosikan event ini, event EMOS ini. Ini luar biasa sekali gitu. Maka terima kasih tim EMOS, Anda sukses memviralkan acara ini gitu ya, dan luar biasa sekali gitu. Nah, kenapa nggak saya hapus gitu ya? Karena saya punya hubungan emosional, jadi enggak lah, teman-teman silahkan lah gitu. Kita kerjasama pun saya no problem gitu ya. Itu. Jadi inilah alur marketing di apotek yang teman-teman harus jagain. Coba pikirkan, ini harus dibangun. Funnel ini harus dibangun. Etapa ini harus dibangun. Etapa pertama harus dibangun, ada yang jagain. Etapa kedua harus dibangun, ada yang jagain. Etapa ketiga harus dibangun, ada yang jagain. Etapa 4 harus dibangun, ada yang jagain. Etapa 5 harus dibangun, ada yang jagain. Dan etapa 6 dibangun, harus ada yang jagain. Weh, catat ya. Catat, yang nyatet, cat. Siapa yang nyatet, cat. Ya. Nih, catat ini ya. Pokoknya kalau apotek belum rame gitu ya, berarti ada ini gitu. Bahkan departemen marketing tugasnya adalah jagain ini gitu. Nah, teman-teman semua gitu ya. Itu adalah teori bagaimana alur siklus marketing. Yang kita lakukan hari ini, kita akan fokus gimana agar orang yang sudah datang itu beli, orang yang sudah beli lagi dan beli lagi. Maka disinilah kuncinya. Ketika orang sudah beli, apa yang harus Anda lakukan? Dan ketika orang sudah beli, apa yang harus Anda lakukan? Ini adalah kunci, itu kunci yang harus Anda jawab. Orang yang sudah beli di apotek Anda, apa yang harus Anda lakukan untuk membuat dia membeli lagi, gitu kan? Dia membeli lagi. Dan yang akan beli lagi ke apotek kita, gitu ya, dia beli lagi. Maka 2 etapa ini, gitu ya, yang harus Anda lakukan.
kami menggunakan gitu ya, menggunakan satu, kami mendata ada nama dan nomor handphone gitu ya. Kemudian kami membaca perilaku yang pelanggan beli gitu. Kami membaca perilaku yang teman-teman pelanggan beli, kemudian kita jadikan ini gitu ya, tindakan marketing gitu ya. Tindakan marketing untuk mereka beli lagi dan beli lagi. Ini teori nih, masih teori nih ya, masih teori. Saya ulang. Hapus. Ada sound nangis gitu nggak? Gitu ada nggak? Coba dong cek. Malah ketawa. Asli. Nangis malah ketawa. Operatornya pinter ini. Nah, satu, saya akan baca nama, kemudian nomor HP gitu ya, kemudian nama barang gitu ya, nama barang. Kemudian nama barang ini kita baca perilakunya. Coba cek. Orang yang beli sirup untuk anak-anak berarti kita punya perilaku dia punya anak-anak. Orang yang beli obat diabetes maka perilakunya dia pasti akan melakukan pembelian rutin. Orang yang membeli vitamin-vitamin hamil berarti dia bermimpi untuk hamil. Kita mampu sesungguhnya membaca perilaku dari pelanggan-pelanggan kita berdasarkan barang-barang kita. Maka kita kumpulkan target marketnya, kita kumpulkan orang-orang yang memiliki perilaku yang sama, gitu ya. Nah, ini contoh di tempat kami. Kami membaca perilaku orang berdasarkan pembelian produk penetrasi, gitu ya. Ada pelanggan anak-anak, mana nih? Ada pelanggan anak-anak, ada pelanggan bayi, ada yang harus habis, ada yang rutin, ada yang program hamil. Ada banyak macamnya, tapi ini yang hanya saya jadikan contoh. Ternyata saya ditipu nih sama Mas Doni nih ya. Ternyata waktu penyampaian materi ini saya kira masih baru 8 menit. Ternyata ini hitung mundur. Asem tenan kok kamu Mas Doni ya Doni. Nah, kemudian kita memberikan glazur pemanis yang effortnya rendah tapi berkesan. Ayo kita praktekkan deh. Kita akan praktek gitu ya. Kita akan praktek di mana pelanggan-pelanggan rutin kita layani. Dan ingat, bahasa daerah, engagement pelanggan gitu ya. Itu penting banget. Itu penting banget gitu ya. Itu penting banget. Ayo kita ingatkan ini pelanggan. Saya telepon pelanggan ya. Coba bisa nggak kita praktekkan. Dengar nggak? Belum ya. Assalamualaikum Mbak Trubus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun, wis sehat? Udah dianu ning reaksine urung anu banget Wah, nggih pun. Bejang nek dereng sembuh, pinarak kepanggih kula kalih ngopi-ngopi. Oh, siap Mas. Nggih. Pengen golek kula. Oh, nggih. Nggih. Sing Mas Eko. Oke. Nggih, sing mboten nonton obat ngeyel, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, Pak Trubus, sehat-sehat. Assalamualaikum. Nah, saya masih megang gitu ya data pelanggan-pelanggan lama saya yang dulu saya di apotek. Terus terang saya hari ini 2 tahun sudah resign dari apotek gitu ya. Apotek dikelola oleh orang profesional gitu ya. Tapi saya masih megang pelanggan-pelanggan saya gitu ya. Dan saya telepon. Maka menelpon pelanggan, memberikan glazur kepada pelanggan pemanis, WhatsApp itu gratis, Bos. Dengerin. Nelpon pakai WhatsApp itu gratis ya. Maka kenapa ada alasan kalian nggak mau nelpon pak pelanggan-pelanggan Anda pakai WhatsApp? Nah ini perlu dipenggal gitu ya. Itu. Nah maka nelpon pelanggan itu gratis. Bayangkan bila teman-teman itu ya masih sepi gitu ya, telepon aja. Kalau masih harus ada 1 orang yang fungsinya untuk nelpon. Nah kumpulkan pelanggan dengan perilaku yang sama menjadi 1 target market. Ayo. Apa kesamaan dari kita semua yang hadir di EMOS? Kesamaannya adalah berkaitan dengan mengelola apotek.
Maka Emos mengumpulkan kita menjadi satu di acara ini, gitu kan? Ini satu target market nih, satu target market. Kemudian dia mengundang orang-orang yang berpengaruh terhadap kita. Apa itu? Satu, itu ya. Dia mengundang Belko. Apa itu? Belko itu adalah orang yang kalau dia bilang A, bilang udah deh beli di Emos. Gitu ya, gampang, praktis gitu ya. Maka kita akan nurut semua. Siapa? Bu Kemenkes gitu kan. Kemudian endorsementnya Bu Kemenkes, belkonya IAI Pak Nofrendi, ketua IAI kita gitu. Kemudian dia butuh penguat orang-orang hebat yang sejajar sehingga menampakkan bahwa Emos ini adalah level nasional. Itu namanya orang tiap people gitu ya, orang yang menti-up people ya, orang-orang ini gitu ya. Kemungkinan besar saya nggak tahu kenapa saya bisa di sini, seberapa pengaruh saya gitu ya. Tapi ada 3 orang yang harus Anda kumpulkan setelah target market itu. Yang satu adalah Belko, yang kedua adalah endorsement gitu ya, endorsement. Yang keempat itu adalah orang yang tee-up people gitu ya, bisa menti-up, mensejajarkan event ini sebagai event nasional. Maka ada Bu Imelda, ada Pak Mr. Rahmat gitu ya. Ini adik kelas ternyata, adik, ketemu, kita pernah interaksi ya, I love you lah gitu ya. Dan ada teman-teman semuanya di situ gitu. Nah, maka ketika teman-teman mengumpulkan target market, cari 3 ini gitu ya. Nah, maka kemudian di teori yang selanjutnya adalah tangga produk. Semua obat yang ada di apotek itu adalah produk penetrasi bagi kami gitu ya, produk penetrasi bagi kami. Kemudian kita harus punya produk unggulan yang profitable dan produk unggulan 2 yang profitable lagi, produk unggulan ketiga yang sangat profitable gitu. Maka tangga produk ini itu harus kita susun by target market. Nah, contoh praktek dan teori, cepat. Aktivitas pertama, 1 gitu ya. Ambil nama nomor handphone pelanggan gitu ya. Ambil nama nomor handphone pelanggan. Kemudian selanjutnya gitu ya. Selanjutnya ini ya. Ini kami ngambil nama nomor pelanggan, nomor handphone, obatnya, kemudian kita golongkan. Obat rutin gitu ya. Obat rutin. Ingatkan bila obatnya habis. Proyeksikan simvastatin beli 1 strip. Berarti dia aturannya 1 kali 1, berarti habisnya 10 hari ke depan. Tanggal 9 Anda telepon, gitu kan? Ada banyak yang bisa kita baca. Maka aktivitas 1 adalah ingatkan pelanggan rutin Anda ketika obatnya habis. Kedua, aktivitas kedua, gitu ya. Database pelanggan ekspor ke software. Data pelanggan, data obat, perilaku diolah menjadi VLOOKUP, gitu ya. WhatsApp atau telepon pelanggan berdasarkan obat vitamin. Kita WhatsApp tuh. Kita WhatsApp secara keseluruhan gitu ya. Aktivitas ketiga gitu ya. Itu gunakan tangga produk. Misalnya obat-obat diabetes gitu ya. Obat-obat diabetes. Produk kedua perawatan luka diabetes. Produk ketiga catering makanan sehat. Berlangganan profitable. Produk penetrasinya apa? Kumpulkan obat-obat diabetes. Masukkan pelanggan-pelanggan diabetes ke grup WhatsApp gitu ya. Kumpulkan dalam satu kolam. Kalau kami memberi nama bahagia dengan diabetes gitu. Kok masa bahagia dengan diabetes? Orang-orang diabetes itu yang bikin dia sakit terus-menerus itu bukan sakitnya, tapi salah mikir. Ya, salah mikir itu yang bikin dia sakit gitu. Maka kami membuat forum namanya bahagia dengan diabetes. Bagaimana trik-trik cara berpikir agar bahagia dengan diabetes. Selanjutnya gitu, kumpulkan dalam satu kolam, buat konten gitu ya. Buat konten gitu ya. Ini contohnya kok nggak ada. Oh, nggak ada ininya ya. Kulwa ini ya, program buat konten tadi. Senin, Kulwa program diet, makanan enak tapi sehat. Kulwa curhat pelanggan komunitas, konsultasi apoteker, giveaway peserta rame-rame, Zoom cara berpikir sehat. Kemudian dari sini, dari grup WhatsApp ini gitu ya, adakan event-event offline dan online, naikkan penjualan, cari endorsementnya, tunjuk ketua komunitas, cari belkonya, cari tee-up people-nya, kemudian lakukan penjualan. Ini sangat menarik teman-teman, bagi teman-teman gitu ya, coba praktekkan.
ada banyak pembahasan, ada banyak ilmu yang bisa dipraktekkan di ilmu ini gitu ya. Tapi saya rasa saya tinggal 1 menit dan ini dari saya, Emos Sewindu bikin rindu, thank you and Tumpal, I love you, yeay. Iya, terima kasih Bapak Apoteker Andi Eko Wibowo, sangat semangat ya. Jadi saya nggak boleh lemes-lemes nih kalau kayak gini nih, biar seimbang. Bangun semuanya. Sebenarnya kami punya tambahan 10 menit nih khusus untuk Bapak Andi Eko Wibowo. Apakah mau dipakai? Cukup saya rasa. Cukup, baik, terima kasih. Oke. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Ada begitu banyak pertanyaan. Mungkin nanti kalau mau menambahkan materi-materinya bisa diselipkan di sesi ini ya Pak Andi ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama di prompter ya. Saya apoteker, bukan? Sebentar, saya makan dulu ya berarti ya. Ada pertanyaannya, pertanyaannya bisa ditampilkan? Saya makan ya, ini dulu. lagi disusun oleh operator. Oke. Ya, saya apoteker Cesar dari Bandung. Pertanyaan saya, seberapa efektif marketing yang dijalankan dengan persaingan dengan banyaknya pertumbuhan apotek, klinik, dan rumah sakit, bahkan platform market online? Silakan untuk jawabannya Pak. Rumus marketing itu kan rumus marketing itu tadi ya bagi saya gitu. Maka ini adalah hanya salah satu kreativitas saya gitu ya. Bukan saya, sorry, tim marketing gitu ya, tim departemen marketing, kreativitas tim departemen marketing. Nah, dari tim kreativitas departemen marketing itu gitu ya, pasti ada banyak cara-cara gitu, ada banyak cara-cara. Dan kami punya ukuran gitu ya, punya ukuran. Contoh di lead itu kita punya ukuran. Sebulan target di departemen marketing, orang yang tahu apotek kita itu berapa, itu kita punya ukuran. Apa itu? Kita penyuluhan dan kita hitung nama nomor handphonenya. Kemudian dari nama nomor handphone itu, kemudian kita ukur lagi orang yang datang ke apotek kita paksa datang buat event, itu kita juga punya ukurannya. Berapa dari pelanggan yang udah tahu apotek kita itu datang ke apotek kita, itu ada ukurannya. Kemudian setelah datang gitu ya, dia beli, berapa database yang udah beli, itu ada ukurannya. Kemudian yang beli lagi, nah ini juga ada ukurannya gitu. Maka sesungguhnya gitu ya, kami selalu mengubah gitu ya, selalu mengubah, berinovasi, kreativitas gitu ya. Artinya dasarnya adalah basicnya tadi, tapi kita punya ukuran sehingga ukurannya itu kita baca. Ada yang nggak efektif, ada gitu ya. Ada yang nggak efektif, ada banyak. Ada yang gagal banyak gitu ya. Jadi ada, pokoknya cerita-cerita gagal itu banyak banget gitu ya. Ada lah gitu. Tapi kita tahu ukuran. Kita tahu ukuran, apakah itu ukurannya awareness, ukurannya menaikkan omset, ukurannya menaikkan traffic, ukurannya viral, engagement gitu ya. Hari ini Emos ngukurnya pasti engagement tuh ke pelanggan tuh hari ini. Ada ukurannya nih, punya Emos gitu ya. Itu. Maka pertanyaannya sesungguhnya adalah bukan seberapa efektif strategi ini, tapi pertanyaannya apakah Anda punya ukuran untuk mengukur strategi marketing Anda? Sekian tausiah dari Syekh Andi Al-Bantuliu. Oke, baik. Penanya kedua nih Pak. Masih dari Asni Nur Aini, saya bacakan. Siang Pak Andi, saya Asni ingin bertanya, mengapa omset apotek di setiap daerah atau kota selalu berbeda-beda? Tidak merata omsetnya, ada yang sepi banget, ada yang ramai banget, ada yang sedang-sedang saja. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi? Sedangkan penjualan online juga saingannya nggak kalah banyak. Bagaimana agar tidak kalah saing di dunia online maupun offline? Terima kasih. Mohon untuk jawabannya. Sekali ini. Saya ada beberapa apotek di ini ya, teman saya punya bergabung di komunitas Miliarder Club gitu ya, komunitasnya para pebisnis apotek gitu ya. Di situ kami saling invest dan saling membenahi manajemen gitu ya. Dan saya juga punya apotek di beberapa kota gitu ya, ada di Jawa Tengah, ada di Jogja gitu ya, di Demak gitu juga gitu ya. Nah,
paling saya menarik hari ini itu bukan omset, tapi profitable gitu, net profit gitu. Ya. Di Jogja gitu ya, di Jogja kami tidak bisa tuh mengambil net profit lebih dari 10%. Maka kami membangun brand baru yang mengambil net profit lebih dari 10%, ada 20% atau 15%. Tapi di Jawa Tengah, di Demak, di Jepara gitu ya, itu kami bisa mengambil net profit itu sampai 20%. Itu ya. Itu memang perbedaan perilaku. Tapi memang yang net profitnya besar, itu omsetnya itu tidak bisa nyampe 500 nih. Kami belum bisa membuktikan bahwa omsetnya nyampe 500 juta itu belum bisa membuktikan. Yang omsetnya kecil bisa tuh lebih 500, 600, 700 itu bisa. Nah, memang bisnis modelnya gitu. Kita harus membangun bisnis model yang profitable gitu ya, profitable. Kalau ada apotek yang sepi gitu ya, pertanyaannya adalah ownernya ngurusin nggak gitu ya, ownernya ngurusin nggak? Karena sesungguhnya saya punya keyakinan bukan apa bisnisnya gitu ya, bukan apa bisnisnya, tapi siapa yang menjalankan bisnis. Kalau Anda mengatakan bahwa regulasi hari ini hari ini tidak mendukung, tidak mensupport apotek-apotek bertumbuh, kenyataannya gitu ya, banyak apotek-apotek besar, perusahaan-perusahaan besar yang selalu membuka apotek hari ini gitu. Pertanyaannya kenapa bukan kita, kenapa bukan saya gitu ya. Kemudian pertanyaan saya juga, kenapa apotek-apotek di saya gitu bisa nggak bersaing dengan apotek besar? Saya lebih fokus untuk mengatakan berseluncur di punggung hiu gitu ya, berseluncur di punggung hiu. Ada hiu itu di bawahnya itu ada ikan-ikan kecil gitu ya yang berseluncur gitu. Maka sesungguhnya dia makan rezekinya dari yang dimakan hiu itu gitu. Maka saya menggunakan prinsip kalau saya kecil saya akan berseluncur di punggung hiu itu, akan makan rezeki-rezeki yang ada di situ gitu. Nah, maka sesungguhnya pertanyaannya bukan bisnis apoteknya, tapi siapa ownernya. Dan ini menjadi ujian saya juga. Terus terang ini menjadi ujian saya juga gitu ya. Perkataan ini saya sebenarnya nggak mau ngomong nih, tapi ini udah terlanjur ngomong gitu. Saya harus istighfar, astagfirullahaladzim. Karena saya juga pemain tuh. Maka saya pemain. Terus terang saya pemain. Artinya praktisi, pemain. Artinya apa? Artinya saya juga diuji gitu. Diuji dengan apa yang saya lakukan. Bisa jadi nanti fitrahnya bisnis saya sepi kan. Karena fitrahnya pebisnis itu ya kadang untung, kadang rugi. Fitrahnya pebisnis itu kadang punya uang, kadang nggak punya uang. Fitrahnya pebisnis itu kadang bisnisnya jadi, kadang bisnisnya nggak jadi. Ya fitrah gitu. Jadi bukan masalah apotek rame atau enggak. Apotek saya ada yang sepi, ada yang rame banget, ada yang rame. Jadi fitrah gitu ya. Itu. Jadi siapa bisnisnya, siapa ownernya, bukan siapa apa bisnisnya, apa apoteknya. Itu teman-teman jawaban saya. Iya, terima kasih. Baik sekali. Semoga menjawab. Untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga dari Yulia Fridawati. Selamat siang, izin bertanya, bagaimana cara mempertahankan kepercayaan pelanggan lama dan bagaimana cara membangun kepercayaan pelanggan baru? Seperti diketahui saat ini lokasi apotek banyak yang berdekatan dan banyak juga apotek yang obat-obatnya termasuk dalam harga yang cukup terjangkau. Silakan untuk dijawab. Saya buka apotek saya sendiri di sebelah saya. Itu jawabannya. Jadi apotek saya rame gitu. Ya saya buka apotek aja di sebelah saya gitu. Jadi di satu jalan itu ada 3 apotek saya gitu ya. Lebih efisien pengelolaannya, yang satu marginnya saya setting mahal, yang satu saya setting murah, yang satu saya setting sedang gitu ya. Jadi itu pertama. Yang kedua, bagaimana kepercayaan pelanggan lama? Ya telepon gitu ya. Telepon, datengin pelanggannya gitu ya. Itu. Tapi kalau mau mengatakan apotek Anda rame hari ini, ya daripada Anda buka cabang di tempat yang jauh, buka aja di tempat sebelah Anda. Itu teman-teman. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk para penanya, terima kasih juga untuk Pak
Andi Eko Wibowo. Selamat kepada 3 penanya terbaik, yaitu Yulia, Asni, dan Cesar. Silakan dapat melakukan DM Instagram di emos.id dengan menyebutkan nama, nomor induk KTP, dan juga nomor HP yang terdaftar di OVO. Baik, terima kasih untuk Bapak Apoteker Andi Eko Wibowo untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan, dan untuk yang terakhir boleh menyampaikan closing statement-nya kepada kita semua. Ya, suatu kehormatan saya diundang Emos. Itu Mas Doni, sampaikan salam saya ke Direktur Enseval. Ya, dan ada di sini beliau, Pak. Emos. Suatu kehormatan. Terima kasih Enseval dan Emos sudah menjadi bagian dari kami. Dan maju terus Emos. Ayo kita kolaborasi untuk kontribusi dunia perapotekan di Indonesia. Sukses semua. Iya. Sebagai ucapan terima kasih kami akan memberikan cenderamata secara virtual. Kepada Bapak Apoteker Andi Eko Wibowo, izinkan kami akan mendokumentasikan pemberian cenderamata virtual. Boleh senyum? 2, 1. Iya, baik. Terima kasih Bapak Apoteker Andi Eko Wibowo. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you. Assalamualaikum. Sukses.